إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Di dunia ini, tidak semua manusia dilahirkan untuk menerima kebenaran dengan mudah. Sebagian manusia lahir di tengah keyakinan yang diwariskan, diselimuti tradisi, dijaga oleh kekuasaan, dan dibesarkan dalam kenyamanan. Namun ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak pernah merasa cukup hanya dengan warisan. Mereka bertanya saat yang lain diam. Mereka resah saat yang lain merasa aman. Mereka mencari saat yang lain merasa puas. Jauh sebelum Islam bersinar di Jazirah Arab, di negeri Persia yang megah, di antara istana, api suci dan kepercayaan kuno, lahirlah seorang anak lelaki. Ia dibesarkan dalam kemewahan, dikelilingi penghormatan, dipersiapkan menjadi pewaris agama dan kehormatan keluarga. Namun di balik semua itu, hatinya tidak pernah tenang. Api yang ia jaga menyala tanpa henti, namun jiwanya justru dipenuhi pertanyaan. Jika ini adalah Tuhan, mengapa aku harus menjaganya? Ia tidak tahu bahwa kegelisahan itu adalah tanda hidayah, bahwa keresahan itu adalah panggilan perjalanan, bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam dadanya akan menyeretnya keluar dari rumah, keluar dari kemewahan, keluar dari keamanan, menuju jalan panjang yang penuh kehilangan. Ia akan kehilangan keluarganya. Ia akan kehilangan kebebasannya. Ia akan dijual sebagai budak. Ia akan berjalan dari negeri ke negeri tanpa peta, tanpa jaminan keselamatan. Namun ia tidak akan kehilangan iman. Karena di ujung perjalanan itu, ia akan bertemu dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Ia bukan Arab. Ia bukan bangsawan Quraisy. Ia bukan orang yang lahir merdeka. Namun Rasulullah SAW kelak akan berkata tentangnya, "Salman adalah bagian dari keluargaku." Inilah kisah tentang pencarian yang tidak pernah berhenti, tentang keberanian meninggalkan kebatilan, tentang seorang manusia yang menempuh jalan terpanjang demi Tuhan. Inilah kisah Salman Al-Farisi. Salman tumbuh di negeri Persia, di sebuah desa yang subur dan terhormat. Ayahnya bukan orang biasa. Ia adalah pemuka agama Majusi, penjaga api suci yang menjadi pusat ibadah masyarakatnya. Bagi ayahnya, Salman bukan sekadar anak. Ia adalah amanah, harapan, dan masa depan keyakinan keluarganya. Salman dijaga dengan sangat ketat. Ia jarang keluar rumah. Dunia luarnya hanyalah halaman, ladang, dan ruang tempat api suci menyala. Setiap hari ia duduk di hadapan api itu. Ia memastikan nyalanya tidak pernah padam. Ia diberitahu bahwa api itu suci, mulia, dan harus dihormati. Namun dalam keheningan, Salman mulai bertanya, bukan dengan lisan, tetapi dengan hati. Api itu terang, namun tidak berbicara. Ia menyala, namun tidak mendengar doa. Dan di sanalah benih pencarian mulai tumbuh. Suatu hari, Salman keluar desa membawa tugas dari ayahnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bukan suara pasar, bukan suara api, melainkan suara doa, tenang, khusyuk, dan menggetarkan hati. Ia mengikuti suara itu. Ia masuk ke sebuah gereja Nasrani. Di sana ia melihat orang-orang berdiri dengan tunduk. Wajah mereka basah oleh air mata, doa mereka naik ke langit tanpa perantara. Salman terpaku. Hatinya bergetar hebat. Ini bukan seperti ibadahku. Ini terasa lebih hidup. Ia lupa waktu, ia lupa tugasnya. Saat ia kembali, matahari hampir tenggelam. Ayahnya marah besar. Namun kemarahan itu berubah menjadi ketakutan
ketika Salman berkata jujur, "Ayah, agama mereka lebih benar." Bagi ayahnya, itu adalah pengkhianatan. Salman dikurung, dirantai, dilarang keluar rumah. Ia kehilangan kebebasan, namun keyakinannya justru semakin kuat. Dalam gelap, ia berdoa kepada Tuhan yang belum ia kenal sepenuhnya, namun ia yakini benar adanya. Dan ketika kesempatan datang, Salman melarikan diri. Salman meninggalkan Persia, tanpa peta, tanpa perlindungan keluarga, tanpa jaminan hidup. Ia menuju Syam. Di sana, ia belajar kepada seorang pendeta. Ia melayani, ia bekerja, ia belajar agama Nasrani dengan sungguh-sungguh. Namun satu persatu gurunya wafat. Dan setiap kali itu terjadi, Salman bertanya, "Kemana aku harus pergi sekarang?" Ia terus berpindah, ke Mosul, ke Nasibin, ke Amuria. Ia hidup miskin, ia sering lapar, namun ia tidak pernah menyesal, karena setiap langkahnya adalah langkah menuju kebenaran. Di Amuria, Salman bertemu seorang pendeta tua, seorang lelaki yang soleh, jujur, dan zuhud. Ketika pendeta itu menjelang wafat, Salman duduk di sisinya. Dengan suara lemah, pendeta itu berkata, "Aku tidak tahu siapa lagi yang berada di atas kebenaran, kecuali seorang nabi yang akan muncul di tanah Arab." Ia menyebutkan tanda-tandanya satu persatu. Setiap kata itu tertanam kuat di hati Salman. Harapan yang hampir padam kini menyala kembali. Dengan sisa hartanya, Salman bergabung dengan kafilah menuju Arab. Namun di tengah perjalanan, ia dikhianati. Ia dijual, dirantai, dipermalukan. Seorang pencari Tuhan menjadi budak manusia. Namun Allah telah menentukan tempatnya. Ia dijual ke Yasrib, kota yang kelak bernama Madinah. Di Madinah, Salman mendengar kabar tentang seorang nabi yang hijrah dari Mekah. Jantungnya berdebar. Ia mengamati tanda demi tanda. Ia menguji satu persatu. Dan ketika semua tanda itu terpenuhi, Salman tidak ragu lagi. Ia bersujud. Ia menangis. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Perjalanan panjang itu akhirnya berakhir. Setelah perjanjian pembebasan, Mukatabah, Salman Al-Farisi terpenuhi, dan Rasulullah sendiri ikut membantu menanam pohon-pohon kurma untuk membebaskannya. Salman akhirnya berdiri sebagai seorang Muslim yang merdeka sepenuhnya. Namun kemerdekaan Salman bukanlah akhir perjalanan, justru awal fase kedewasaan iman. Ia tidak larut dalam euforia kebebasan. Ia tidak mencari balas dendam. Ia tidak mengejar kebudukan. Yang ia kejar hanyalah kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Salman memilih untuk selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk lama di majelis Nabi, mendengarkan ayat demi ayat, menyerap hikmah demi hikmah. Ia bukan sahabat yang banyak berbicara. Ia pendengar yang dalam. Ketika sahabat lain bertanya, Salman sering diam. Namun ketika ia berbicara, kata-katanya berbobot, lahir dari pengalaman panjang dan perenungan mendalam. Di masa itu, masyarakat Arab masih sangat kental dengan fanatisme suku. Namun, Salman datang membawa sesuatu yang berbeda. Ia bukan Arab, ia bukan Quraisy, ia tidak memiliki nasab yang diagungkan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajatnya dengan sabda, "Salman adalah bagian dari keluargaku." Kalimat ini mengguncang struktur sosial Arab. Salman menjadi simbol bahwa Islam tidak dibatasi ras, kemuliaan bukan dari garis keturunan, iman lebih tinggi dari darah dan bangsa. Bagian ini penting karena Salman adalah wajah Islam universal. Setelah merdeka, sifat-sifat Salman semakin tampak jelas. Ia tidak tertarik pada dunia. Baginya, dunia hanyalah jembatan, bukan tujuan. Pengalaman dijual sebagai budak tidak membuatnya pahit, justru membuatnya lembut dan bijak. Ia tidak memamerkan ilmu. Ia menggunakannya ketika dibutuhkan.
Ia tunduk penuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu. Salman dikenal sebagai sahabat yang sangat seimbang dalam ibadah. Ia pernah menasihati Abu Darda, "Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu, tubuhmu punya hak atasmu, dan keluargamu punya hak atasmu." Rasulullah membenarkan ucapan Salman. Ini menunjukkan bahwa Salman bukan ekstrim. Ia memahami ruh Islam bukan sekedar bentuk luar. Ia matang secara spiritual. Bagian ini menunjukkan kedalaman fikih jiwa Salman. Salman Al-Farisi tidak datang ke Islam sebagai seorang yang kosong. Ia datang membawa jejak perjalanan panjang melintasi negeri, budaya, dan sistem kehidupan yang berbeda-beda. Ia telah hidup di Persia, di negeri Romawi Timur, di pusat-pusat peradaban Nasrani, dan akhirnya di Jazirah Arab. Ia telah melihat bagaimana bangsa-bangsa besar bertahan dan berperang. Ia mengenal strategi, disiplin, dan cara berpikir yang tidak dikenal oleh orang Arab saat itu. Semua pengalaman itu tidak ia banggakan. Ia simpan dalam diam. Ia hadir sebagai sahabat yang rendah hati. Namun ketika umat Islam berada di ambang kehancuran, hikmah itu muncul. Tahun itu, Madinah berada dalam bahaya terbesar sepanjang sejarahnya. Pasukan gabungan Quraisy dan sekutunya berjumlah lebih dari 10.000 orang bergerak menuju Madinah. Jumlah kaum muslimin tidak sebanding. Madinah terbuka, tidak ada benteng, tidak ada dinding. Secara militer, kaum muslimin terjepit. Para sahabat berkumpul, wajah mereka tegang, pikiran mereka mencari jalan keluar. Di tengah kegelisahan itu, Salman angkat bicara. Dengan suara tenang, ia berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri Persia, jika kami terancam oleh pasukan besar, kami menggali parit untuk melindungi kota." Usulan itu asing bagi bangsa Arab. Orang Arab terbiasa bertempur di padang terbuka. Mereka belum pernah melihat strategi seperti itu. Namun Rasulullah tidak menolak. Beliau mendengar, beliau menimbang, beliau menerima, dan keputusan itu mengubah sejarah. Parit digali bersama-sama. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan pengikut. Rasulullah ikut menggali. Tanah dan batu dipikul dengan tangan sendiri. Salman bekerja tanpa henti. Ia tahu betul arti parit itu. Para sahabat berebut mengatakan, "Salman dari kami, Salman dari kami." Rasulullah meluruskan dengan kalimat yang abadi, "Salman minna ahlul bait." Ketika pasukan Quraisy tiba, mereka terkejut. Di hadapan mereka terbentang parit lebar yang tidak bisa dilompati kuda. Strategi itu menghentikan serangan besar. Pasukan musuh terpaksa bertahan, hingga badai dan ketakutan memukul balik mereka. Tanpa pertempuran besar, Allah memenangkan kaum muslimin. Parit itu bukan hanya galian tanah. Ia adalah simbol keterbukaan Islam terhadap ilmu dari manapun, penghargaan terhadap pengalaman, persatuan umat di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman mengajarkan bahwa iman tidak menolak akal dan ketaatan tidak mematikan pemikiran. Tidak semua perjalanan di dunia berakhir dengan tepuk tangan. Tidak semua pencarian ditutup dengan sorak kemenangan. Sebagian perjalanan berakhir dalam ketenangan yang sunyi. Dan disitulah Salman Al-Farisi berdiri. Sejak kecil, Salman hidup dalam kegelisahan. Ia meninggalkan api yang diagungkan, rumah yang melindungi, ayah yang mencintai, negeri yang membesarkannya. Ia berjalan dari agama ke agama, dari guru ke guru, dari satu kebenaran yang hampir benar menuju kebenaran yang sejati. Kini, ia tidak lagi bertanya, bukan karena ia berhenti berpikir, tetapi karena hatinya telah sampai. Keimanan Salman bukan warisan keluarga, bukan pula hasil lingkungan. Imannya adalah hasil pengorbanan. Ia telah merasakan kebebasan, merasakan perbudakan, merasakan harapan, merasakan pengkhianatan. Karena itu, imannya tidak rapuh. Ia tahu betul harga kebenaran.
dan ia membayarnya dengan seluruh hidupnya. Salman tidak menonjolkan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi yang justru mengangkatnya. Salman adalah bagian dari keluargaku. Bagi Salman, kalimat ini bukan kehormatan duniawi, melainkan amanah besar. Ia tidak merasa tinggi, ia justru semakin rendah hati. Karena ia tahu, yang paling dekat dengan kebenaran adalah yang paling takut kehilangan adab. Salman bukan Arab. Ia datang dari tanah Persia. Bahasanya berbeda, wajahnya berbeda. Namun Islam memeluknya tanpa syarat. Dalam diri Salman, Islam menunjukkan wajah sejatinya. Agama untuk seluruh manusia, cahaya yang melampaui bangsa, kebenaran yang tidak bertanya asal-usul. Salman adalah bukti bahwa siapapun yang mencari Allah dengan jujur, Allah akan mempertemukannya dengan cahaya. Di akhir hidupnya, Salman tidak hidup sebagai bangsawan, padahal ia mampu. Ia memilih pakaian kasar, rumah sederhana, makanan sekadarnya. Ia menangis bukan karena miskin, tetapi karena takut jika dunia terlalu banyak tinggal di hatinya. Ia berkata, "Aku takut, perjalananku panjang, namun bekalku sedikit." Inilah kalimat orang yang telah sampai, namun tetap merasa belum cukup. Ketika ajal mendekat, Salman tidak takut, karena ia tahu siapa Tuhannya, mengapa ia hidup, kemana ia akan kembali. Ia bukan lagi seorang pencari yang berlari, ia adalah seorang hamba yang pulang. Di dunia yang bising oleh klaim kebenaran, Salman mengajarkan kepada kita satu hal sederhana. Jangan takut mencari, jangan takut kehilangan. Karena siapa yang mencari Allah dengan jujur, pada akhirnya akan sampai.